Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ismail di sini. Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat belajar. Dan semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan. Pada kesempatan kali ini anak-anak, mari kita belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan materi pada hari ini adalah tentang kandungan surat An-Nasr. Setelah pembelajaran ini usai, diharapkan nanti anak-anak semuanya mampu memahami bagaimana kandungan dari surat An-Nasr. Untuk itu, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita membahas tentang kandungan surat An-Nasr, marilah kita bersama-sama membaca surat An-Nasr bersama-sama, berikut pula dengan artinya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Ya anak-anakku semuanya, tahukah kamu sebab-sebab diturunkannya atau asbabun nuzul dari surat An-Nasr dan juga kandungan surat An-Nasr? Nah, agar kamu semua mengetahui sebab-sebab diturunkan dan juga kandungan surat An-Nasr, mari kita bersama pahami uraian berikut ini. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr tergolong dari surat Madaniyah karena diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Terdiri dari 3 ayat dan urutan ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr diambil dari ayat pertama, artinya pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, surat An-Nasr turun berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah atau kemenangan merebut kota Mekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah, pasukan Quraisy menyerang kaum muslimin. Maka Khalid bin Walid selaku panglima perang kaum muslimin memerintahkan pasukannya untuk menggempur pasukan kafir Quraisy. Khalid bin Walid beserta pasukannya meraih kemenangan yang gilang gemilang dan berhasil melucuti senjata kaum kafir Quraisy. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk agama Islam. Surat An-Nasr mengandung perintah untuk memuji syukur dengan bertasbih, mengingat keagungan Allah atas kemenangan yang telah diraih oleh kaum muslimin dan meminta ampunan atas segala kesalahan yang dilakukan. Dalam surat An-Nasr dijelaskan bahwa
agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti membawa kemenangan. Allah memerintahkan kepada hambanya agar meminta pertolongan dan kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dan kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia adalah berusaha dan berdoa dengan senantiasa menyucikan nama Allah dan mengagungkan nama Allah serta bersyukur kepadanya. Surat An-Nasr memberikan semangat akan datangnya pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Karena pada saat itu masih banyak masyarakat yang menolak ajaran Islam, bahkan menentang dan memusuhi serta menyerang Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Namun dengan pertolongan Allah dan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya, sedikit demi sedikit masyarakat Arab memeluk agama Islam hingga terus menyebar ke berbagai penjuru dunia. Nah, itulah wujud pertolongan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Nah, anak-anak, marilah kita bersama-sama memahami bagaimana perebutan kota Mekah yang butuh perjuangan, sehingga jangan sampai kita mudah untuk putus asa. Orang-orang dulu untuk menyebarkan agama Islam penuh dengan rintangan, kok kita sekarang enak-enakan. Maka sekarang kita harus berusaha untuk berupaya bagaimana melestarikan agama Islam di muka bumi ini. Semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah. Dan jangan lupa dosa-dosa kita harus segera minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.